Shalom wanita Kristen Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sangat luar biasa bisa bertemu lagi dengan Anda dalam program acara Women's Life. Bersama saya, Fioce Iriani Kalangit dari Kota Manado. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan puji-pujian berikut ini. Apa yang torang punya di dunia ini, itu semua cuma sementara saja. Kalau Tuhan mau, siapa yang mau pilih? Karena Dialah Allah yang punya semua. Harta yang torang punya di dunia ini, itu semua torang nyandak mau bawa. Kalau Tuhan mau, siapa yang mau pilih? Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Jangan cari harta dunia, lebih baik tong cari harta surgawi. Jangan daging yang tong sepuas, lebih baik tu roh yang tong sepuas. Karena hidup ini bukan cuma dari daging, tapi ada roh yang dari Allah. Harta yang torang punya di dunia ini, itu semua torang nyandak mau bawa. Kalau Tuhan mau, siapa yang mau pilih? Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Jangan cari harta dunia, lebih baik tong cari harta surgawi. Jangan daging yang tong sepuas, lebih baik tu roh yang tong sepuas. Karena hidup ini bukan cuma dari daging, tapi ada roh yang dari Allah. Karena hidup ini bukan cuma dari daging, tapi ada roh yang dari Allah. Tapi ada roh yang dari Allah. Ya, sangat luar biasa pemirsa, puji-pujian yang sudah kita nikmati tadi, yang sangat memberikan inspirasi dan kekuatan pada hari ini. Hari ini, dalam acara Women's Life, kita akan berbicara tentang tema kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga. Di studio sudah hadir Ibu Frida Sinambela. Gimana Bu kabarnya? Baik, kabar kamu mana, Vio? Ya, baik-baik saja Bu. Senang bertemu dengan kamu. Ketemu lagi kita Bu kali ini. Kali ini kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga Bu. Kan sebagai seorang Kristen, kita harus membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Boleh Ibu ceritakan apa saja yang harus kita perhatikan untuk bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik itu Bu? Ya, sebagai seorang Kristen, kita harus punya satu kebiasaan di dalam keluarga. Itu kebiasaan yang baik ya, bukan kebiasaan yang buruk. Meskipun terkadang ada kebiasaan-kebiasaan buruk
tetapi yang kita mau ingin untuk sampaikan adalah bagaimana kita punya kebiasaan-kebiasaan baik di dalam satu keluarga. Nah, yang pertama adalah kita harus punya satu kebiasaan di dalam keluarga, yaitu saling menghargai. Saling menghargai. Iya. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Orang tua menghargai anaknya, anaknya menghargai orang tuanya, atau suami menghargai istrinya, istrinya juga menghargai suaminya. Itu kelihatan ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita memperlakukan. Nah, itu satu kebiasaan yang kita harus latih diri kita. Walaupun terkadang secara kedagingan tuh banyak habit-habit yang nggak bagus ya, menggoda kita untuk melakukan hal yang nggak baik. Tetapi sebagai seorang Kristen kita perlu melatih diri kita punya satu kebiasaan yang saling menghormati, seperti itu. Misalnya bagaimana kalau misalnya pasangan kita melakukan satu kesalahan, nah terkadang besar godaan untuk kita menjadi tidak hormat ya. Nah itu satu kebiasaan yang nggak baik gitu ya. Atau lebih parahnya membalas Ibu ya? Iya. Nah itu dunia mengajarkan kita seperti itu. Iya, betul. Membalas segala sesuatu. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas yang tidak baik itu, seperti itu. Meskipun kita diperlakukan secara tidak hormat, tetapi kita belajar dari bagaimana Yesus diperlakukan banyak di muka bumi ini. Kita belajar dari sikap Yesus, itu satu kebiasaan yang sangat bagus. Dia sangat menghargai setiap orang. Jadi itu satu kebiasaan yang kita sebagai keluarga, sebagai orang tua juga perlu melatih itu dari kita berdua dulu gitu, sebagai seorang suami istri, dan itu anak kita akan mencontohinya gitu. Jadi saling menghargai itu satu hal, atau menghormati itu satu hal yang harus dimiliki oleh satu keluarga. Nah coba bayangkan bagaimana perasaan orang tua yang anaknya tidak pernah menghargai orang tuanya, atau orang tuanya gitu ya. Sebaliknya, atau orang tuanya juga yang tidak menghargai anaknya. Jadi perasaan-perasaan yang terlukalah yang sering terjadi. Jadi kalau kita melatih diri kita memiliki satu kebiasaan yang saling menghargai, itu sangat bagus. Jadi penghargaan itu bukan hanya dengan memberikan sesuatu hadiah saja atau tapi kita perlu mengungkapkan perasaan bangga kita. Karena waktu kita mau mengungkapkan perasaan kita, itu akan membuat orang yang mendengarkannya pun sangat happy. Misalnya kalau saya menghargai Vio, saya kata, Vio, saya sangat menghargai kamu. Gimana perasaan kamu? Sangat luar biasa itu Bu, sangat membangun karakter saya secara pribadi. Benar. Juga itu. Jadi itu yang kita harus miliki, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Kalau misalnya anak kita mendapat prestasi di sekolah, kita harus punya satu kebiasaan juga untuk menghargai dia. Nah, mungkin kita menjanjikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada orang yang punya kemampuan secara materi bagus, silakan mau beli apa saja buat anaknya, karena itu akan memacu anak untuk juga punya prestasi yang bagus ya. Jadi bagaimana dengan orang tua yang kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa bikin penghargaan dengan kita membuat makanan yang spesial waktu dia mendapatkan satu prestasi. Mari kita makan bersama keluarga, seperti itu sangat membuat anak juga merasa sangat dihargai dan dihormati, seperti itu. Jadi perlakuan-perlakuan kita itu yang kita harus latih sangat bagus, dan itu akan membantu anak-anak kita akan menjadi anak yang sangat luar biasa. Bahkan keluarga kita pun akan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang kalau kita sudah melatih satu kebiasaan itu. Sangat luar biasa. Nah, kebiasaan kedua adalah kalau kita punya satu kebiasaan keluarga yang rohani, yaitu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satu contohnya misalnya bagaimana Bu kalau membangun hubungan dengan Tuhan? Maksudnya kita sebagai orang tua, saya sebagai seorang istri juga punya secara pribadi punya personal doa kepada Tuhan. Suami saya begitu, dan itu juga kita akan melatih anak kita juga berdoa. Itu satu kebiasaan yang baik yang kita lakukan. Jadi bukan cuma doa makan, ya, doa mau tidur, tapi kita bisa bangun pagi hari untuk kita melatih diri kita untuk kita boleh berdoa, memuji Tuhan, memohon ya, mengaku dosa kita, bersyukur, banyak yang kita perlu doakan. Jadi itu satu kebiasaan keluarga yang kita harus lakukan. Dengan begitu anak-anak juga akan
melihat teladan kita sebagai orang tua bahwa kita punya sikap yang rohani gitu. Kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sendiri orang tua dilihat melakukan seperti itu akan mempermudah kita sebagai orang tua bisa mengajarkan itu kepada anak kita. Jadi mengenalkan Tuhan dari sejak kecil ya Bu ya, kalau begitu ya. Itu membangun kebiasaan yang sangat luar biasa itu Bu kalau begitu sebagai seorang keluarga Kristen, bagaimana kita bisa mengenalkan anak kita kepada Tuhan dari sejak dini. Jadi doa itu sangat bagus. Luar biasa. Jadi itu satu kebiasaan yang setiap keluarga Kristen harus miliki, berdoa bersama. Terus kebiasaan berikutnya yang rohani adalah kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari, seperti itu. Nah, secara pribadi. Nah, beda kebiasaan keluarga yang kita harus lakukan secara bersama, yaitu ada namanya devosional. Jadi devosional maksudnya atau bagaimana? Membangun mesbah kata orang-orang sekarang banyak begitu ya. Jadi kita keluarga kita yang kita lakukan adalah anak saya kan masih 3 tahun nih. Jadi Putri ya, dia juga belum mengerti membaca ya dengan jelas, tapi kita mulai ajarkan dia untuk membuka firman. Caranya kita membeli buku yang bergambar, yang menarik. Kita bergambar. Iya, yang menarik ya, yang ada rainbow-nya, ada pelangi ya. Dan, jadi itu membuat anak-anak juga tertarik untuk membaca firman Tuhan. Jadi itu kita harus meluangkan waktu kita. Jadi kita tentukan bersama dengan suami diskusi untuk punya jadwal devosional kepada anak. Dan anak pun harus tahu bahwa kita punya satu kebiasaan yang baik itu. Caranya bagaimana? Yaitu pertama kita bernyanyi. Ya, nah memang gak gampang waktu kita mau mulainya. Waktu anak saya itu bernyanyi sebentar dia udah pergi ke sana. Aduh, ya kita ikutin ya. Mainnya pertama ini. Tapi karena kita mulai melatih dia bahwa kita bikin ini, dia jadi sangat suka. Mari mama nyanyi yuk, kita nyanyi kita hari ini Tuhan, sambil kita peragakan. Nanti kita udah bahasa Indonesia, kita lakukan ke bahasa Inggris. This is the day that the Lord has made. Jadi kita peragakan itu kepada anak kita. Setelah kita bernyanyi bersama, kita tanya, Fedlin sekarang ngapain? Doa. Siapa doa duluan? Dia akan tunjuk. Fedlin duluan, dia bilang. Ya, dia duluan, dia berdoa. Walaupun doanya tuh nggak panjang, singkat ya, dia berdoa. Bapa kami yang di surga, dia bilang Father in heaven, thank you buat mama, papa, Fedlin. Bahkan teman-teman kita punya anak pun dia doain ya. Dia doain, namanya ada Gerald, untuk adik Noel, dia Jenny, semua dia bilangin. Dan setelah itu dia bilang apalagi ya, amin, dia bilang seperti itu. Dan setelah itu kita tanya dia apalagi berdoa, papa berdoa. Setelah itu kita berdoa atau saya berdoa, baru bapaknya berdoa. Setelah itu papanya bukakan Alkitab, dia mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Ya, sangat luar biasa Bu perbincangan kita hari ini tentang tentang kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga. Kita akan break dulu sebentar ya Bu ya. Pemirsa yang di rumah, kita akan lanjut, tapi sebelumnya mari kita mendengarkan puji-pujian berikut ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi,
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Ya, lanjut lagi pemirsa dengan pembicaraan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Vina Sidambela. Ibu, tadi kita sudah berbicara banyak tentang kebiasaan dalam keluarga. Salah satunya tadi yang terakhir kita bicarakan tentang DIFO atau membangun mesbah Allah setiap hari. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kalau kebiasaan Ibu di dalam keluarga setiap hari apa itu Bu? Atau mungkin waktunya lama, atau mungkin punya waktu yang spesial setiap minggunya, atau bagaimana itu Bu? Ya. Kalau kita buat kesepakatan bersama dengan suami dan anak juga ya, kita bilang waktu kapan kita melakukan DIFO yang terbaik itu biasanya pagi hari gitu ya. Pagi hari. Nah itu tergantung kebiasaan keluarga juga, kapan bisa ngumpulnya sama ya. Dan kita tuh biasanya jam 6:30 pagi gitu loh. Jadi kita bisa lakukan hari Selasa, hari Jumat ya, dan juga hari Sabtu. Kadang kita Jadi sudah masuk dalam schedule Ibu dengan suami kalau begitu ya? Iya, harus ada schedule yang tetap dan jelas, tertulis kalau boleh. Dan itu akan membuat kita benar-benar fokus di situ. Kita prioritaskan itu. Karena hal yang menjadi prioritas kita adalah Tuhan dan family ya. Keluarga itu sangat kita. penting. Iya, itu prioritasnya harus jelas dan teratur. Jadi itu suatu kebiasaan yang kita bangun dan itu membuat anak waktu kita ini dia ingetin mama DIFO. Wow, luar biasa Nah, Ibu bilang, ya. kadang kan kita bisa lupa, misalnya ingat Pak DIFO diambilin Alkitab dia. Ya kalau dia lihat kita belum bawa Alkitab kita, dia bilang Alkitab mama mana? Diambilin. Kita lakukan itu. Jadi saya percaya kalau dari kecil kita mulai lakukan kebiasaan-kebiasaan rohani yang bagus, itu akan melatih anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan ada kebiasaan lagi yang lain ya, Apa lagi selain itu, Bu? daripada kebiasaan itu, Iya. itu kebiasaan makan bersama gitu. Nah terkadang kan ini terlupakan oleh banyak orang. Ya, karena perkembangan zaman Bu, Perkembangan ya. zaman juga Sudah tapi, lupa. Bener, tapi ini satu kebiasaan yang bagus yang kita boleh latih. Mungkin nggak harus selalu tiap makan sama ya. Mungkin ada yang bisanya pagi, sarapan pagi bersama, mungkin atau makan siang sama. Nah, bagi anak-anak yang udah sekolah banyak yang kuliah atau apa gitu, bisa lakukan malam hari makan bersama. Makan malam bersama, Ya itu seperti saya sarankan untuk kita bisa lakukan karena dengan kita waktu makan bersama disitulah kita bisa bersenda gurau ya bersama, bahkan kita bisa menanyakan kabar anak-anak kita bagaimana tadi sambil kita makan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang rileks gitu, yang enak. Tadi di sekolah gimana pelajarannya kakak? Terus adik bagaimana kalau yang anaknya udah mulai sekolah? Kita tanya juga teman-temannya bagaimana seperti itu. Jadi dengan kita buat bangun kebiasaan seperti itu sangat bagus banget. Jadi anak-anak kita merasa sangat dekat dengan kita meskipun kita sangat sibuk seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik lagi yang lain selain daripada makan itu, kita bisa bikin satu kebiasaan di mana kita buat perayaan, misalnya ulang tahun. Oh, jadi Iya. mengingat momen-momen spesial ini Bu, Iya, kalau begitu ulang ceritanya. tahun, misalnya kapan ulang tahun anak kita,
suami istri atau siapa ya keluarga oma, Iya, oma, opa lah, opa. nenek, kakek ya atau apa panggil apa gitu loh. Jadi kita bisa buat perayaan seperti itu gitu. Dan kan suami istri juga bisa bikin perayaan seperti anniversary pernikahan. Itu satu hal yang sangat bagus. Kalau zaman sekarang sih kelihatannya kalau hal-hal seperti itu hanya sosial saja. Mungkin anak waktu masih kecil itu biasanya yang diingat ulang tahunnya, tapi setelah dewasa kadang sekali kita mengingat ulang tahun. Iya. Jadi kita Terkadang punya satu kebiasaan, Cio, kalau ulang tahun kita sharing tentang kebaikan-kebaikan. Misalnya suami saya ulang tahun, Iya, iya. kita bersama anak sama-sama nih bawain apa kue, cake, walaupun nggak mahal ya, kecil, atau kok ada yang lebih spesial bisa bikin ya. Kita rayain sama-sama. Baru kita suruh bapaknya tiup lilinnya, kita rayain. Walaupun waktu itu anak saya masih kecil, dia belum bisa mengatakan, tapi dia bisa nyanyi happy birthday gitu loh. Meskipun happy birthday dia bilang, dia lucu sekali ngucapinnya. Tapi dia udah ngerti, pokoknya dia kalau dia lihat lilin dia tahu, happy birthday. Ada ulang tahun ini pastinya dalam keluarga. Banget. Jadi dia tahu gitu loh hal-hal yang bagus seperti itu. Jadi saya mulai memuji suami saya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan itu anak pun lihat gitu bahwa kita benar-benar mempunyai satu momen-momen yang bagus, yang anak kita nanti udah tua pun dia bisa mencontohinya dan dia bahkan melakukan itu kepada keluarga dia. Karena setiap anak kita kan akan selalu besar, beranjak, akhirnya menikah, membentuk rumah tangga yang baru juga seperti itu. Dan jadi itu bakal yang sangat bagus yang kita harus perbekali anak-anak kita, kebiasaan-kebiasaan baik keluarga gitu loh. Seperti itu, sangat luar biasa ini Bu kalau begitu. Banyak hal harus kita biasakan dalam keluarga, hal kecil tadi Ibu Iya. bilang bagaimana kita harus punya waktu untuk divo, bagaimana kita harus mengingat momen-momen yang spesial tentunya. Iya. Kalau boleh sharing ini Ibu, bila Bu Frida dalam keluarga apa saja yang selain Ibu tadi katakan untuk bisa mengingat ulang tahun dari anggota keluarga. Selain itu apa Ibu punya perayaan-perayaan khusus selain hari ulang tahun atau anniversary seperti itu? Ya mungkin bagi kita umat Kristiani kan kita ada Paskah ya, seperti itu. ada juga Natal gitu. Kita bisa bikin kok di tengah-tengah keluarga, bikin acara-acara. Bahkan selain daripada itu kita juga bisa bikin retret keluarga. Ya. Ini Bu, salah satu poinnya nih, Ya. retreat keluarga. Bagaimana Bu melakukan retreat ini dia? Biasanya yang saya tahu retreat jemaat Ya, atau mungkin retreat. komsel-komselnya seperti Iya. itu. Kalau secara pribadi sama suami, kalau kita lagi sudah mulai kekeringan secara rohani, Iya. kita ambil waktu, kita rela mengambil waktu kita untuk pergi berdua tanpa anak gitu loh. Iya. Jadi anak-anak tahu, misalnya kalau gitu kan anak saya masih kecil, saya bilang nanti papa mau pergi tanpa dia. Nah, ada masanya kita bawa dia gitu loh. Iya. Jadi kita ngerti gitu, anak-anak tuh ngerti kalau kita tuh lagi pergi atau apa nggak boleh diganggu, dia ngerti gitu loh. Jadi waktu saya pun ada waktu bersama dengan suami, saya bilang saya nggak boleh diganggu. Nah itu, jadi ada waktu yang sama dia. Jadi setiap kita tuh ada nilai-nilai yang kita harus tanamkan kepada anak kita. Pastinya gitu ya, Bu, Betul, ya? iya. Pastinya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa toleransi dengan hal-hal apapun gitu loh. Tapi itu penjadwal yang sangat bagus, itu kita bagus banget kita bikin penjadwalan itu. Seperti itu. Jadi kita bisa pergi ke tempat yang nggak harus mahal lah ya, ke tempat-tempat yang kita bisa jangkau sesuai dengan keuangan kita gitu loh. Jadi sama suami bisa pergi mengingat anniversary kita bisa pergi kok ke tempat-tempat yang kita berdua bisa mengingat bagaimana pernikahan kita dan hal-hal apa yang kita sudah bertumbuh, hal apa yang masih kurang yang kita harus perbaiki, seperti itu. Jadi itu sangat bagus banget kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita bangun di dalam keluarga kita gitu loh. Saya percaya sekali keluarga kita akan jauh lebih luar biasa kalau kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Ya, sangat Seperti luar itu. biasa. Iya. Jadi Ibu juga melakukan kebiasaan retreat juga bersama suami kalau Iya, begitu ya Bu. ah. Jadi mengenang kembali bagaimana awalnya bisa bertemu dan akhirnya juga bisa menikah ya Bu ya. Iya, jadi Sangat luar kadang biasa gini itu. kita sebagai orang tua sangat merasa tabu ya, kalau udah orang tua ya udah ngapain ya, kayak anak-anak muda kayak Iya, gitu. iya. Bagi om dan tante mungkin yang sudah agak berumur nggak salah kita melakukan kebiasaan baik itu. Jadi bukan bagi kita yang orang tua muda saja, tapi bagi orang tua yang juga sangat bagus. Bahkan saya juga banyak dengar juga kok lihat orang bikin ulang tahun pernikahan, ulang tahun perak, Iya, emas, biasanya seperti begitu itu. ya. Dibuat jadi- lagi Iya, jadi apa, itu sangat panggungnya. itu satu hal yang kita sangat syukuri bahwa kita bisa lakukan itu karena banyak orang nggak bisa memiliki keluarga yang utuh gitu loh. Jadi kalau kita punya keluarga yang utuh, maka kita akan bisa menghasilkan anak-anak yang bagus juga. Jadi kebiasaan baik itu kita bangun, alhasil anak kita
sangat mencontohi itu gitu. Jadi itu tertanam di alam bawah sadar dia, bahkan di alam sadar dia juga bahwa harus ada kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Terima kasih Bu atas komentar dengan penjelasan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sangat luar biasa Bu, tapi sayang sekali waktunya memang tidak mencukupi untuk kita bisa lanjut. Lain kali kita akan bisa bertemu lagi, tapi sebelumnya Ibu Fida bisa menyampaikan pesan-pesan buat pemirsa di rumah. Ya, bagi pemirsa wanita Kristen di Indonesia, untuk kita benar-benar bisa menjadikan ini satu keyakinan kita bahwa kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan berputus asa kalau kita belum melakukan hal itu. Mari kita terus mencoba melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena kebiasaan baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Kalau kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Jadi kita yang menentukan keluarga kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk benar-benar fokus di dalam family kita. Saya percaya kita akan merasa sangat luar biasa menjadi orang tua yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Demikianlah tadi program acara Women's Life bersama saya Fielce Iriani Kalangit dari Kota Manado. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.